Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita semua? Saya mendoakan setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dan di dalam perlindungan Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Malam hari ini kita mengucap syukur kepada Allah kalau Dia yang menjadikan setiap kita boleh bersama-sama kembali di dalam kebaktian doa malam hari ini. Mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk meneduhkan hati kita. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita bersaat teduh. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih memelihara hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengizinkan kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menuntun kami semua, baik kami yang akan memimpin, dan setiap jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang berada di tempat mereka masing-masing. Tuhan teduhkan hati kami, Tuhan tolong kami, biarlah melalui pujian, melalui doa, melalui firman, kami sekalian diteguhkan, dikuatkan, dan boleh berjalan bersama dengan Tuhan melalui segala situasi keadaan dunia sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam. Kami rindu Tuhan untuk supaya Tuhan melayakkan setiap kami. Supaya di dalam doa ini kami semakin mendekat dan tahu rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat sekalian, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Bapa, ku rindu. Bapa, ku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa, ku pinta, Bapa ku pinta, layakkan kami semua ya Tuhan. Layakkan aku, bawa kami menyembah-Mu. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tiraya. Bapa, kami rindu Tuhan. Bapa-ku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Mintalah dengan segenap hati kepada Tuhan. Bapa-ku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tiraya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam, bertemu muka dengan muka.
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dan oh Tuhan, ku rindu selalu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari jemaat, kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan sekaligus kita mohon ampun kepada Tuhan. Supaya kita dilayakkan untuk menyembah dan masuk ke hadirat-Nya yang kudus itu. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga, pekerjaan, dan pelayanan dan segala hal yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami semua ya Tuhan belajar bersyukur untuk segala keadaan. Belajar bersyukur untuk kondisi yang kami alami hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan kami mohon ampun untuk segala kelemahan dan dosa kami. Mungkin selama kondisi pandemi ini ya Tuhan, ada sebagian kami yang semakin jauh daripada Tuhan. Ada sebagian kami yang sudah melupakan Tuhan. Ada sebagian kami yang tidak lagi peduli akan sekitar kami. Namun mungkin ada sebagian kami melalui pandemi ini, kami semakin mencari Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Dan biarlah kami diteguhkan. Mohon ampun ya Tuhan untuk segala kelemahan-kelemahan kami ini. Supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin berharap di dalam Tuhan. Bapa, layakkan kami. Supaya ketika kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan, kami sungguh-sungguh ya Tuhan mengalami kekuatan yang baru, mengalami perjumpaan dan kami dipulihkan, bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dan bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dan oh Tuhan, ku rindu selalu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dia ingin menunjukkan bahwa ketika kita semakin berharap dan berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan anugerahnya. Tuhan akan menyatakan kuasanya kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mau berdoa kepada Dia. Mari, sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, saya ajak kita untuk menyembah Dia. Tuhan, berikanku hati yang berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan orang-orang percaya. Doa adalah nafas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mohon Tuhan berikan hati kita yang berdoa. Berikan tangan kita yang berdoa.
Tuhan berikan ku hati yang berdoa, berikan ku hati berdoa. Kita datang ke hadirat-Nya, mari segera Tuhan berikan ku tangan yang berdoa. Tuhan berikan ku tangan yang berdoa, berikan ku tangan berdoa. Setiap waktu di dalam hidupku, mari berdoa, pendoa yang setia. Mari berdoa setiap saat. Hai pendoa yang setia, kita semua harus berdoa. Doa yang beri kekuatan. Tuhan berikan hati yang berdoa. Tuhan berikan ku hati yang berdoa, berikan ku hati berdoa. Kita datang ke hadirat-Nya, mari segera berdoa. Tuhan berikan ku tangan yang berdoa, Tuhan berikan ku tangan yang berdoa, berikan ku tangan berdoa. Setiap waktu di dalam hidupku, bersandar padamu. Mari berdoa, doa yang setia. Mari berdoa setiap saat. Hai pendoa yang setia, kita semua harus berdoa. Doa yang beri kekuatan, doa yang beri kekuatan, doa yang beri kekuatan. Saudaraku, kita akan berdoa untuk dunia dan untuk bangsa kita Indonesia. Yang pertama, yang pria, tolong doakan untuk kondisi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Mohon Tuhan berbelas kasihan. Mohon Tuhan beri kekuatan kepada seluruh penduduk dunia supaya tetap mengandalkan Tuhan. Yang wanita, tolong berdoa untuk para korban daripada wabah corona ini. Biarlah Tuhan menguatkan mereka. Mereka bersedih ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tapi biarlah Roh Kudus yang menghibur, menguatkan mereka supaya mereka tetap melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita juga berdoa, ada banyak anak-anak yang menjadi korban COVID. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan keturunan kepada setiap mereka, supaya mereka diberikan sukacita kembali ketika mereka memiliki keturunan yang baru. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berdoa untuk dunia ini. Tuhan, sudah setengah tahun lamanya pandemi ini berlangsung. Ada negara-negara yang sudah dipulihkan, namun masih banyak negara-negara yang hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Bapa, mohon Engkau yang berbelas kasihan. Mohon Tuhan membuka anugerah-Mu. Mohon Tuhan membuka kebaikan-Mu, kekuatan-Mu, dan mukjizat-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan,
seluruh dunia ini supaya tetap bersandar padamu. Tuhan, ada banyak korban, baik orang tua sampai kepada anak-anak. Mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus-Mu yang menghibur, menguatkan mereka. Mungkin mereka sudah tidak punya lagi keturunan karena anak yang mereka kasihi telah meninggal oleh karena wabah ini. Tuhan, sekali lagi, Engkau karuniakan keturunan pada mereka supaya mereka kelak akan bersukacita karena Tuhan memberkati keturunan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama kita juga berdoa untuk pemulihan dari pandemi ini. Kita berdoa supaya keadaan yang baru, new normal yang baru, setiap penduduk dunia boleh mengikuti protokol-protokol kesehatan dengan seksama dan waspada. Mari sama-sama kita berdoa untuk bagian ini. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan. Kami tahu pandemi ini akan berlalu, tapi kami tidak tahu kapan ya Tuhan. Namun ada sebahagian negara yang sudah hidup normal kembali, tapi harus mentaati protokol kesehatan. Tuhan tolong supaya semua umat manusia yang masih ada boleh sungguh-sungguh waspada, menjaga diri dan juga menjaga akan kesehatan orang lain. Oh Tuhan, tolong pulihkan setiap negara, setiap mereka yang terkena dampak akan COVID ini. Menuju ke dunia new normal, sesuatu yang baru, sesuatu mungkin menjadi bukan kebiasaan kami, tapi biarlah kami tetap taat akan segala hal. Karena kami tahu semua yang terjadi atas izin dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pasti memulihkan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari yang pria saya berdoa. Indonesia memiliki paling banyak penduduk yang beragama Muslim. Kita doakan mereka sedang tengah melakukan Idul Fitri ataupun Lebaran. Kita doakan supaya setiap aktivitas mereka tidak menimbulkan penularan wabah COVID yang lebih banyak. Kita doakan supaya mereka tetap sehat dan mereka boleh bertemu dengan banyak sanak saudara dan keluarga. Dan kita juga berdoa, mohon Tuhan beri kesabaran kepada penduduk Indonesia. Supaya setiap penduduk Indonesia tetap waspada, tetap menjaga baik PSBB ataupun protokol kesehatan di semua instansi, bahkan di gereja sekalipun. Supaya gereja juga bisa menunjukkan satu ketaatan kepada pemerintah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang setengah merayakan hari Lebaran. Tuhan, mereka rindu bertemu dengan keluarga sanak saudara. Tuhan, tolong jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Supaya melalui suasana ini, saudara-saudara kami tetap dijaga, diberkati, dan tidak menjadi satu hal yang buruk. Hal yang dapat menjadi penularan akan wabah ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa mereka yang datang dan mereka yang akan kembali pulang ke kampung halaman mereka ataupun ke tempat di mana mereka berasal. Tuhan juga jaga perjalanan mereka, pergi pulang dalam keadaan baik. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk penduduk Indonesia supaya kami semua boleh sabar dan boleh diberikan kewaspadaan. Walaupun ada PSBB, ada kota-kota yang sudah membuka PSBB. Kiranya kami semua boleh taat kepada protokol kesehatan yang telah diarahkan oleh pemerintah. Dan khususnya gereja ya Tuhan, supaya gereja juga tetap dapat menjaga dan menjadi berkat di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendengar sebahagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan setiap hati kita. Kita rindu mendengar
sabda Tuhan yang sekali lagi akan menguatkan setiap kita melalui berbagai macam kondisi. Ku rindu sabda Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami semua rindu mendengar sabda Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang berkata, kekuatan di hidupku, ku dapat hanya dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkanku. Dia setia menopangku. Berseru, berharap pada Yesus. Saudara, lagu ini sungguh indah. Dan lagu ini ingin mengatakan bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun harus kita akui bahwa sebagian besar orang-orang di muka bumi ini lebih memilih untuk bersandar kepada kekuatannya. Lebih memilih untuk bersandar pada pengertiannya sendiri. Saudara, dalam dunia ilmu pengetahuan ada sebuah teori yang berkata seleksi alam. Seleksi alam artinya kemampuan alam untuk menyaring semua organisme atau makhluk hidup di dalam dunia ini. Dan hanya organisme atau makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan selamat. Nah, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan mati, bahkan punah. Nah, istilah ini hampir sama dengan hukum rimba. Yang kuat, yang menang. Barang siapa yang kuat fisiknya, maka dia akan tetap kuat dan bisa melanjutkan hidupnya. Saudara, mengapa kedua istilah ini saya angkat? Karena di masa pandemi ini, dunia sains, para ilmuwan mengakui bahwa alam sedang menyeleksi manusia melalui mutasi virus yang berkali-kali hadir dalam sejarah umat manusia, termasuk virus COVID-19 yang menjadi
pandemi dunia saat ini. Jauh sebelum COVID-19 sudah ada virus, sudah ada penyakit yang mengancam dan membunuh jutaan manusia. Salah satunya adalah wabah Black Death yang disebabkan oleh virus daripada tikus. Saudaraku, wabah Black Death ini pada abad ke-14, 1346 sampai 1353, selama kurang lebih 7 tahun, wabah ini sudah membunuh 60% penduduk Eropa. Bahkan sampai 75 juta manusia mati oleh karena wabah ini. Saudara, ini sangat-sangat mengerikan. Saudara, dari sejarah tersebut saya ingin menyimpulkan bahwa masa pandemi ini para ilmuwan bisa berkata seleksi alam sedang berlangsung. Dan barang siapa yang mampu, yang kuat fisiknya, maka dia akan tetap hidup. Namun barang siapa yang lemah fisiknya, maka ia akan meninggal di masa wabah ini. Saudara, tentu di masa pandemi ini kita tentu harus menjaga kebersihan, kesehatan kita pribadi. Kekuatan jasmani kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Namun kita jangan abaikan kekuatan rohani yang tidak kalah pentingnya. Bahkan jauh lebih penting kekuatan rohani yang harus kita miliki. Di dalam Tuhan, ketika kita percaya akan firman-Nya, dan firman-Nya itulah yang berkuasa menolong hidup kita melalui badai pandemi COVID-19. Demikian kata Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dua kata ini, percaya dan bersandar, adalah sumber kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau minggu ini kita memperingati turunnya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita dan menghibur kita. Demikian juga hari ini kuasa Roh Kudus tetap sama. Dialah firman yang hidup itu. Dia akan menguatkan kita kalau kita mau percaya dan bersandar kepada Dia. Adalah sumber kekuatan kita. Kuasa Roh Kuduslah yang akan memberikan kita satu perlindungan, satu kekuatan rohani. Kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup di dalam Tuhan. Dan kita belajar hidup di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam setiap kita. Inilah keajaiban yang saudara akan alami. Kalau engkau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman-Nya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman-Mu sekali lagi meneguhkan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Meneguhkan, menguatkan, memberikan keajaiban demi keajaiban atas hidup kami melalui badai pandemi ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua ingin supaya badai ini segera berlalu. Kita mohon kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Mari sama-sama kita nyanyikan, kekuatan di hidupku hanya ada dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
penopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan, katakan dengan iman kita saudara-saudara. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kita akan lanjutkan doa buat gereja kita. Mari yang pria, tolong doakan untuk ibadah kebaktian umum, baik itu live streaming ataupun rekaman. Kita doakan, nanti kita akan bersama-sama juga mengikuti perjamuan kudus secara online. Supaya Tuhan mempersiapkan baik hambanya, aktivis, dan kita semua di rumah kita masing-masing mempersiapkan ibadah kita dengan baik. Dan yang wanita, mari berdoa untuk persiapan sekolah minggu. Baik guru sekolah minggu yang mempersiapkan setiap cerita, aktivitas. Dan kita juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, para orang tua yang membimbing mereka. Supaya anak-anak ini tetap dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dan mereka diberikan sukacita. Mari sama-sama kita berdoa untuk kedua hal ini. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kebaktian umum secara live streaming ataupun rekaman yang terus dilakukan oleh Gereja Kalam Kudus Malang. Kami berdoa Tuhan, segala persiapan kami, baik para hamba Tuhan, aktivis, pemusik, tim multimedia, para singers, dan setiap kami yang terlibat di dalamnya. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya jemaat-jemaat-Mu juga boleh mempersiapkan hati dengan baik. Khususnya minggu depan, minggu ini, kami akan bersama-sama mengingat akan cinta kasih Tuhan. Bersama-sama akan melakukan perjamuan kudus secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan persiapkan kami dengan baik. Supaya kami ya Tuhan tetap dapat mengikuti ibadah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka dapat mempersiapkan cerita dengan baik. Dan anak-anak sekolah minggu dapat menikmati ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan juga tolong para orang tua boleh membimbing anak-anak mereka semakin mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang lemah tubuh. Bagi mereka yang sudah usia lanjut, bagi mereka yang dalam keadaan pemulihan, bagi mereka yang tengah berduka, bagi mereka yang tengah mengalami pergumulan secara ekonomi, bagi mereka yang khawatir dan takut akan segala ancaman yang terjadi selama pandemi ini ya Tuhan. Mari sama-sama kita doakan. Semua kita berdoa, kita angkat suara kita, mohon Tuhan kuatkan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tak putus-putusnya ya Tuhan, kami datang kepadamu. Berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang tengah mengalami sakit secara fisik. Kami ya Tuhan lemah, kami yang berduka, kami yang dalam pemulihan, kami yang bergumul secara ekonomi oleh karena income berkurang.
oleh karena kami di PHK, oleh karena kami mengalami berbagai macam kesulitan kehidupan menghadapi pandemi. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, silakan kau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan singers akan menyanyikan pujian ini. Berdoalah untuk anggota keluargamu yang belum percaya. Berdoalah supaya Tuhan menguatkan saudara melalui tantangan-tantangan, supaya mengalami kuasa Allah, mengalami kekuatan Allah. Silakan kau berdoa di dalam hatimu. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, benar ya Tuhan. Ku dapat dalam Engkau Yesus. tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dia tak pernah Engkau setia mendampingi kami. Setia Berseru. Kami hanya bisa memohon hanya kepada Yesus. Dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Mari saudara yang sudah berdoa, kita katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Engkau sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah dunia ini, supaya kami berbalik kepada Tuhan, supaya kami tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Saya minta kita boleh bersama-sama berdiri dimanapun kita berada. Kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan sekali lagi menguatkan kita. Tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
Silakan saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara masing-masing. Saya ingin menutup doa ini dan mendoakan saudara. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Segala jalan kami Engkau tahu dan Engkau maklumi. Sebelum bibir dan lidah kami mengucapkan sesuatu, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang lemah jasmani. Mohon Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang berduka. Tuhan hibur mereka. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang penuh dengan kekhawatiran dan kelemahan. Kami berdoa Tuhan memberkati dan menjaga kami. Dan Tuhan juga yang akan menolong kami supaya kami tetap mengandalkan kuasa Allah. Bagi anak-anak-Mu yang lemah rohani ya Tuhan, dan yang sudah jauh daripada Tuhan, bahkan mereka yang tergoncang imannya, dan mungkin mereka yang telah meninggalkan iman kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka hadapi, namun yang kami tahu Engkau tetap menanti mereka, supaya mereka kembali datang dan bertobat kepadamu. Dan pasti Engkau akan mencurahkan kebaikan-Mu, anugerah-Mu, supaya mereka kembali dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Bagi mereka dalam pergumulan ya Tuhan, baik keluarga, anak-anak, masa depan, teguhkan setiap hati mereka melalui badai pandemi ini ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan datang dan memberi jalan keluar yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh mengungkapkan segala pokok doa kami. Kami boleh mengungkapkan segala isi hati kami. Mohon Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami belajar untuk taat dan melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah dan termulialah Tuhan kami Yesus Kristus. Saya mengundang setiap kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu, menguduskan-Mu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh-Mu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Sampai di sini kebaktian doa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.